Oke, selamat siang semuanya, teman-teman yang ada di Instagram. Selamat siang. Salam hebat luar biasa. Salam 100 juta. Ya, karena siang ini saya akan bawakan satu topik, satu materi, satu hal yang mungkin jadi kerinduan kita, yaitu impian yang cerdas gitu. Dan nanti saya serahkan kepada Anda apakah impian tersebut, apakah apa yang Anda inginkan, apakah goal Anda, apakah tujuan Anda dalam berjuang. Tapi kalau mungkin Anda setuju dengan apa yang saya sharingkan, ya semoga jadi satu manfaat yang luar biasa ya. Jadi saya akan langsung mulai aja. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya akan sharing kepada Anda semuanya satu kalimat penting yang saya rasa kita harus paham bahwa kita ini hidup di dunia ini memang hanya berdasarkan impian ya. Mohon maaf saya bukan lagi bicara tentang agama dan itu sisi yang saya percaya Anda dan saya miliki sebagai umat manusia yang sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah. Tapi kita diberi pengertian, diberi logika untuk kita bisa paham kalau kita juga harus bisa mengelola pikiran kita, mengelola akal kita, mengelola otak kita dan menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi siang hari ini saya sharing tentang satu kata yaitu smart dream. Oke, semoga Anda setuju dengan saya bahwa kenapa kita gampang menyerah, kenapa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita impikan, atau ketika kita punya impian tapi kenapa gampang sekali patah semangat dan dihentikan di tengah jalan. Dan kita akhirnya seperti orang yang kalimat di buku itu bilang begini, orang yang tidak punya impian, orang yang tidak memperjuangkan impian adalah orang yang hidup tetapi mati. Ya ini cukup dalam sebetulnya kalimatnya, tapi coba mari kita lihat kalau kita betul-betul hidup itu kita bergerak, kita mau bangun pagi, kita mau berjuang itu pasti karena ada impian, ada tujuan, ada goal, ada sasaran yang kita inginkan. Nah, tapi juga yang kedua, ada banyak orang-orang yang sudah punya impian tapi nggak dapat-dapat impiannya mungkin. Tapi waktunya lama sekali gitu. Dan yang kedua, yang berikutnya kadang-kadang juga akhirnya udahlah saya nggak perlu impian ini, saya nggak akan kejar lagi gitu. Dan saya akan sharing kepada Anda sebetulnya ini impian adalah satu langkah, satu step, satu hal yang paling dasar yang harus kita miliki. Ya, Anda mau berbisnis, Anda mau berkeluarga, Anda mau bersosial, Anda mau ada berkecimpung di komunitas apapun, dan Anda mau meningkatkan kehidupan Anda, kalau tidak memiliki impian, maka biasanya itu hanya akan bersifat sementara saja, gitu, dan tidak akan menjadi satu hal yang memacu Anda untuk jauh lebih baik. Nah, itu kenapa penting sekali untuk kita paham tentang impian ya. Semoga apa yang saya sharingkan nanti Anda bisa telaah lagi. Anda juga nggak perlu telaah mentah-mentah, tapi kalau Anda sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan mungkin melihat ke orang-orang lain yang memiliki hal yang jauh lebih gede dari Anda, saya tidak menyarankan untuk menjadi iri, dengki dan nyinyir, tetapi lihat kemungkinannya kita bedanya dengan mereka adalah kita kurang paham tentang impian. Karena saya percaya orang yang mendapatkan banyak hal itu dia memiliki impian. Itu dasarnya adalah impian. Orang yang memiliki penghasilan 20 juta, kita baru 3-4 juta, itu dan kita lama sekali ada di penghasilan 3-4 juta, tapi yang lain sudah 20-30 terus meningkat, itu pasti ada hal yang berbeda dan mungkin salah satunya adalah impian. Ya, saya tahu ada banyak hal yang bisa membuat Anda berhenti, menyerah, tidak melakukan apa-apa dan putus asa. Tapi mungkin ini adalah satu dasar yang paling menonjol di sisi manusia, yaitu apakah Anda memiliki impian.
Kalau Anda sudah menjawab saya bahwa Anda memiliki impian, maka kita akan spesifikin lagi gitu. Karena impian itu terlalu luas gitu, dan saking luasnya kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkannya karena jadi bingung gitu. Impian saya terlalu banyak, terlalu gede. Nah, saya akan bikin dua pembeda dulu antara impian dan khayalan ya. Orang bilang mimpi gede nggak apa-apa, tapi kalau berkhayal yang kadang tipis bedanya antara berkhayal dengan bermimpi, itu mari kita bedah dulu bedanya impian dengan khayalan. Kalau impian itu sesuatu yang pasti bisa didapat, terukur, dan ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Tapi kalau khayalan itu contohnya adalah melangkai kodrat atau mungkin membuat sesuatu yang itu nggak ada logiknya gitu loh. Jadi contohnya ya, saya mau terbang seperti burung gitu. Kalau di saklekin bahwa betul-betul terbang seperti burung, tiba-tiba punya sayap gitu, saya rasa itu khayalan gitu. Dan itu hal yang kita tahu kalau kita sama-sama orang dewasa, maka kita bisa mikir ini impian atau khayalan. Atau Anda juga jangan sampai mengecilkan impian yang hampir kayak khayalan. Nah, makanya beda tipis antara impian dan khayalan ya. Contohnya adalah saya mau pergi ke bulan. Dulu orang bilang itu memang khayalan, tidak mungkin orang bisa sampai ke bulan. Tapi sejak Neil Armstrong sampai ke bulan, bahkan sekarang orang bukan sekedar ada wisata ke bulan, tapi lagi menuju ke planet berikutnya, yaitu planet Mars. Nah, jadi tipis sekali antara khayalan dan impian. Di dalam benak kita kadang-kadang kita masih bimbang, ini impian atau khayalan ya. Gitu. Ini sesuatu yang bisa saya dapatkan benar-benar atau saya cuman membayangkan ngawang-ngawang dan ini sebuah khayalan halusinasi ya. Itu kita mesti paham. Makanya saya akan coba jelaskan setelah kita tahu bahwa kita punya hal yang dipegang, yang dikejar, yang namanya impian, dan kita sudah tahu itu bukan sebuah khayalan. Yuk kita teliti lagi apakah impian kita benar-benar impian, bukan sekedar khayalan gitu ya. Nah, kalau kita punya mimpi, maka untuk bisa kita lebih cepat, lebih mudah, lebih fokus, lebih terwujud secara lebih gampang, maka kita harus bantu otak kita juga untuk bisa berpikir lebih mudah. Ya, pertama kalimat saya adalah yakini dulu bahwa impian Anda pasti bisa didapat. Oke, yakini dulu bahwa impian Anda pasti bisa didapat. Karena kalau Anda tidak yakin mau impian gede atau bahkan impian yang kecil, kalau Anda tidak yakin maka tidak pernah akan didapat. Lah wong kita sudah yakin aja kadang-kadang nggak bisa dapat, apalagi tidak pernah yakin. Ya, kalau Anda nggak percaya kalau Anda bisa punya mobil, maka sampai kapanpun tidak akan pernah punya mobil. Kalau Anda tidak percaya bisa punya motor, maka sampai kapanpun Anda juga tidak akan pernah punya motor. Kalau Anda tidak percaya akan bisa datang ke tanah suci, maka saya juga percaya Anda tidak akan pernah bisa datang. Karena Anda sudah menolaknya terlebih dahulu. Gitu. Jadi impian apapun yang Anda miliki, yang Anda inginkan, yang Anda rindukan, diyakini dulu, dipercayai dulu. Nah, baru kita akan maju ke satu yang namanya smart dream, mimpi yang cerdas gitu. Saya dulu sering dibilang orang, lah wong mimpi tinggal tidur aja kok ya pakai smart, no, Pak pakai cerdas segala, harus tinggal tidur nanti mimpinya apa gitu ya. Ini bedanya orang yang mau betul-betul mencapai impian dengan orang yang sekedar berkhayal, mungkin berhalusinasi ya. Smart, saya akan pecah. Kata smart ini sebetulnya adalah akronim ya. Jadi ada artinya masing-masing dari per hurufnya. Dan kalau mungkin selama ini Anda punya impian tapi tidak smart, itu mungkin wajar. Yang membuat kita tidak mendapatkannya lama, molor terus, atau susah banget ya karena mungkin nggak smart itu Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi smart Anda bisa simpan S. S yang pertama adalah untuk memiliki sebuah impian Anda betul-betul harus S, yaitu spesifik. Oke, kata spesifik ini penting ya, karena kalau kita ditanyai, apalagi dulu waktu kecil gitu, kalau ditanyai, kamu pengen gede jadi apa? Kadang-kadang ada yang sudah spesifik, pengen jadi pilot itu spesifik, pengen jadi polisi itu spesifik, pengen jadi dokter itu spesifik. Tapi kadang ada yang menjawab, saya pengen jadi orang sukses.
Nah, itu terus terang masih belum spesifik. Saya ingin membahagiakan orang tua, juga belum terlalu spesifik. Saya ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Wah, ini juga nggak terlalu jelas ya. Nah, S itu sangat penting spesifik karena kita tahu otak kita ini bekerja secara detail gitu. Kalau Anda bisa membayangkan sesuatu dengan lebih detail, dengan lebih jelas gambarannya, maka biasanya itu akan gampang untuk mendapatkannya. Akan lebih mudah untuk menemukan jalurnya. Contoh, Anda dibawa satu teman dan teman itu ketika ditanyai kita mau kemana, ya pokoknya kemana aja gitu. Maka kadang-kadang akhirnya kita tidak sampai kemanapun gitu dan kita menghabiskan banyak waktu, energi, tenaga karena nggak jelas tujuannya ya. Atau Anda punya punya eh, pertanyaan sama teman Anda, siang ini kita mau makan apa? Oh sembarang gitu. Itu pun akan jadi ribut gitu ketika nanti akhirnya satu orang milih ini, milih ini, milih ini. Loh kok milih ini toh, loh katanya sembarang gitu. Makanya ketika kita memiliki sebuah impian akan jauh lebih baik, akan jauh lebih eh, tertuju kepada apa yang Anda capai kalau Anda memiliki impian yang spesifik. Jadi contoh, misalnya bagi Anda yang sekarang ini pengen punya mobil misalnya, atau pengen punya motor. Motor jenisnya banyak, mobil jenisnya juga banyak gitu. Dan kalau Anda pengen punya mobil, tapi Anda jelas mobilnya apa, mereknya, termasuk warnanya, tahun berapa, kalau bisa sampai interiornya seperti apa, dan harganya sampai muncul berapa, itu Anda akan beda ketika Anda hanya bilang saya ingin punya mobil gitu. Karena ini pengalaman ya, dan saya banyak sekali dapat dapat testimoni dari teman-teman yang sudah paham tentang impian. Ketika dia punya mobil gitu aja, maka masih tetap kadang-kadang itu nggak bisa ngejarnya, itu nggak bisa sehebat, sekuat ketika temennya yang satu punya impian mobil yang lebih jelas. Jadi ketika dia punya impian mobil dan dia lebih jelas, misalnya saya ingin punya mobil HR-V warna merah, terus tahunnya yang terbaru 2020, dan saya pengen sudah ada interiornya yaitu subwoofer yang luar biasa misalnya. Itu kalau dia di jalanan ketemu dengan mobil apa aja biasa aja. Tapi ketika ketemu HR-V warna merah, maka dia akan kerasa ada sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda punya impian, tapi ketika Anda gak bisa membayangkan, pasti akan gak bisa menuju ke sana, akan susah untuk bisa menuju ke sana. Tapi kalau Anda punya gambar yang lebih jelas gitu, itu hanya satu bagian saja ya, yaitu spesifik. Ketika Anda mulai spesifikkan, oh ya, bulan ini saya akan punya penghasilan besar. Itu coba diganti dengan bulan ini saya pengen punya penghasilan 10 juta. Itu akan berbeda. Tahun depan saya akan ke luar negeri. Itu akan berbeda ketika Anda bilang tahun depan saya akan umroh mungkin. Tahun depan saya akan ke Singapura mungkin. Jadi akan memberikan kepada Anda satu kejelasan di dalam pikiran Anda. Ya, satu kejelasan di dalam gambaran Anda sehingga energi Anda akan lebih banyak diarahkan ke sana dan akan menuju ke sana terus. Kalau Anda lihat gambar Singapura, gambar umroh, Anda lihat ada cerita orang punya penghasilan 10 juta gitu, Anda akan lebih kerasa wow gitu daripada Anda pokoknya saya mau penghasilan besar, saya mau keluar negeri, itu aja ya. Itu S yang pertama spesifik. Bagi Anda yang belum memiliki impian yang spesifik, mungkin ini jawabannya kenapa Anda juga masih galau. Saya ini mau ngapain ya di hidup ini ya gitu. Punya sih mimpi, pengen sukses sih, tapi kok nggak capai-capai ya, karena mungkin nggak jelas, nggak spesifik gitu ya. Pengen banyak hal, tapi nggak jelas gitu. Nah, Anda harus spesifikkan, karena itu akan sangat membantu otak, logika, pola pikir kita untuk bisa mengarah ke sana. Itu yang pertama, S. Yang kedua, M. Measurable. Measurable ini juga tidak banyak orang yang paham, makanya asal mimpi aja. Mungkin sudah spesifik, saya pengen punya rumah 2 tingkat, saya pengen nggak terlalu gede, ukurannya sekian, kamarnya 2, ada halamannya, ada tempat untuk mobil, dan saya pengen karena saya nggak terlalu punya keluarga besar, saya hanya pengen ada nanti kolam kecil di rumah saya. Nah, kalau Anda bisa bikin spesifik, bagus. Saya pengen punya mobil warnanya merah, mereknya X, dan harganya sekian.
itu bagus gitu. Tapi kalau Anda bisa menyertakan berapa nominal yang Anda perlukan, berapa harga dari impian yang berupa barang tersebut ketika dirupiahkan, measurable itu akan membantu Anda untuk bisa memahami satu hal ini, yaitu ada nggak orang yang mencapainya. Measurable itu kan bisa dicapai gitu. Apakah ada yang bisa mencapai? Kalau Anda lihat itu angka yang masuk akal, contoh rumah itu seharga 400 juta. Mobil itu seharga 300 juta. Nah, Anda tinggal cocokkan aja. Ternyata di luaran banyak juga orang yang punya rumah seharga 300 juta bahkan lebih. Mobil 400 juta, 500 juta bahkan lebih gitu. Yang berarti impian Anda sudah measurable. Ya, kalau saya kembali ke tadi soal khayalan, kalau Anda pengen ke bulan itu sebetulnya kalau Anda bisa hitung itu bisa. Misalnya ya, itu ada satu tur wisata kalau nggak salah SpaceX kalau nggak salah namanya ya, itu dia mengadakan tur ke bulan gitu. Nah, jadi mimpi ke bulan itu sudah bukan khayalan dan misalnya Anda keluar angkanya, oh kalau saya mau ke bulan itu butuh misalnya aja ya 500 juta perjalanan pulang perginya misalnya. Kalau Anda bisa lihat 500 juta dan memang sudah pernah ada orang yang ke sana dan ada wisatanya semuanya jelas ya berarti itu measurable gitu. Akan berbeda kalau Anda punya impian saya pengen pergi ke matahari. Nah, kayaknya itu khayalan yang tingkat dewa gitu ya. Karena Anda mau ke matahari ya. Kalau ke matahari mall bisa aja. Tapi kalau ke matahari sungguhan itu mau dihitung gimana pun Anda nggak bisa gitu. Itu yang disebut tidak measurable. Nah, jadi percayalah ketika Anda punya impian spesifik dan measurable, yaitu ada ukurannya, jangan khawatir. Kalau dia bisa dapat 500 ribu, saya bisa dapat. Kalau dia bisa dapat 1 juta, saya bisa dapat. Kalau dia bisa dapat 10 juta, saya juga dapat. Karena ada ukurannya yang jelas. Oke, ketika Anda bikin impian, sertakan Bapak Ibu. Saya pengen punya motor seharga 15 juta. Sertakan merek, warna, tahunnya, modelnya dan sebagainya ditambahkan harganya 15 juta. Ya, sehingga ketika Anda bisa munculin harga 15 juta, nanti pelan-pelan akan mengarah ke sana. Karena ini berhubungan dengan SMA. Nah, A ini penting ini. Ini A ini penting, nggak banyak orang yang tahu. A adalah achievable. Achievable itu cara mencapainya gimana. Piye carane ben oleh 15 juta untuk beli motor. Gimana caranya biar dapat 300 juta untuk beli rumah. Nah, ketika Anda sudah spesifikan dan Anda sudah bikin itu hitung-hitungan yang jelas, measurable, masuk akal, banyak yang capai dan berarti juga saya sebagai manusia juga bisa mencapainya, maka A ini penting sekali. Achievable. Cara mencapainya gimana ya? Saya pengen beli motor 15 juta. Cara mencapainya gimana? Artinya Anda akan menghitung A sama dengan 15 juta. Dari mana saja angka 15 juta itu? Saya percaya mungkin ada banyak cara gitu. Tapi kalau kita paham hitungan ini, maka 15 juta itu akan gampang sekali dipecah. Ya, kalau kita ada di Bisnis Keke Indonesia, maka ada promo untuk Anda bisa jual produk dengan keuntungan satu paket itu 3 juta rupiah. Ya, satu paket itu 3 juta rupiah Keke Life Force dan hidrogen bottle water ya. Jadi 3 juta rupiah. Ini teman-teman saya yang di Instagram yang mungkin nggak ngerti ada cara untuk bisa dapat impian, mungkin bisa nanti kontak saya atau siapa yang Anda kenal di sana ya. Nah, jadi kalau Anda tahu ada paket yang bisa dapatkan keuntungan ini bukan 3 juta malahan ya 4 juta rupiah. Jadi kalau Anda sudah ngerti saya butuh 15 juta, caranya gimana ya? Saya jual 4 paket berarti 4 juta kali 4 16 juta. Nah, ini Anda langsung bisa ketemu caranya. Bagi Anda yang selama ini punya impian tapi nggak pernah capai, lama, kok rasanya sulit, itu mungkin karena tidak tahu hitungannya saja Bapak Ibu. Begitu Anda tahu hitungannya, itu sama kayak saya ibaratkan nih ya. Saya mau ke Jawa Tengah, ke Wonosobo. Saya pasti ngitung dulu. Saya masuk ke tol. Tol itu 269. Gitu. Moga-moga belum naik. 269. Bensinnya 250.000. Itu sampai ke rumahnya Bu Tuti. Nah, jadi saya untuk sampai ke Bu Tuti 269, 250, 500 20-an ribu ya, tambah makan ini. Jadi saya pasti ketika saya punya hitungannya,
Saya akan tahu kalau saya mau ke Bututina, saya mimpi nih kan, Bututina lagi bangun rumah bagus nih. Saya mimpi mau ke Bututina, saya punya hitungannya, sudah spesifik arahnya mau ke Bututina. Itu miserable nggak? Miserable karena jalannya ada, caranya ada gitu. Banyak orang yang bisa ke sana juga. Lalu caranya gimana ya? Untuk ke Bututina saya butuh 500.000. Sorry, itu 500 cuman bensin sama tol. Anggap aja lah 750 sama saya mungkin jajan, makan dan sebagainya, mungkin bawa sedikit oleh-oleh untuk Bututina ya. 750.000 gitu. Jadi kalau saya tahu kalau untuk mencapai impian ini butuh 750.000, nah saya tinggal pikir gimana caranya dapat 750.000. Gambarannya gitu Bapak Ibu. Anda pengen rumah 300.000. Pasti bisa dicapai karena banyak orang bisa mencapainya, miserable sekali. Sekarang gimana caranya dapat 300.000? Oke, naikin penghasilan Anda, membantu 5 orang Anda untuk memiliki penghasilan 2 jutaan, membantu 5 orang teman Anda menjadi seorang manajer di PT KK Indonesia, Anda mendapatkan minimal 10 juta. Kalau Anda bisa dapat 10 juta, maka Anda bisa nabungnya 5 juta dan Anda hidup dengan 5 jutanya, maka tinggal dibagi saja. 300 juta dibagi 500 juta. 300 juta dibagi 5 juta rupiah. Kalau Anda bisa nabung 5 juta rupiah setiap bulan, maka kira-kira 60 bulan Anda dapat uang 300 juta. Ya, itu membuat kita ini jadi ngerti impian itu betul-betul harus smart. Smart itu cerdas ya. Kita bukan ngomong kan mimpi itu nanti akan diwujud nyatakan oleh iman. Saya setuju Bapak Ibu, saya setuju. Setelah kita bisa ngerti semuanya, kita harus serahkan semuanya kepada yang di atas. Tapi kita diberi logika, diberi otak agar jangan ngawur. Itu jangan sembrono, dan kadang-kadang karena ngawur, karena sembrono, impian yang harusnya bisa dicapai diwujudkan, tapi akhirnya kita sendiri gara-gara impian jadi menyerah, jadi orang yang kalah. Itu namanya ngawur ya. Iman harus dipakai. Saya percaya iman menghormati logika atau akal sehat gitu. Iman ngomong kamu logika, kamu mikir apa aja saya hormati, saya hargai hitung-hitunganmu. Tapi ingat, logika kita, akal sehat kita harus tunduk sama iman. Apa yang logika kita pikir nggak bisa, tapi iman bilang bisa, kita harus tundukin ini. Jangan ngotot nggak bisa. Gitu. Makanya kita bukan sedang membantah iman, bukan. Justru kita kasih hitungannya, saya punya gambarannya yang jelas, saya serahkan kepada iman yang akan mengerjakan jauh lebih luar biasa gitu ya. Sehingga kita kalau beriman itu bukan beriman sesuatu yang ngawur, saya pokoknya pengen ke matahari gitu. Itu mau diimani gimana pun ya, Anda sampai ke matahari jarak sekian aja udah gosong mungkin ya. Jadi jangan ya. Nah, itu achievable, gimana cara Anda mencapainya. Jadi silahkan dilihat, Anda pengen punya handphone aja yang selama ini nggak bisa dapat terus, 2 juta mungkin, 3 juta mungkin, itu mungkin karena nggak spesifik mereknya apa, warnanya apa. Yang keduanya mungkin Anda nggak percaya kalau ini miserable bisa didapatkan. Atau yang ketiga mungkin karena Anda nggak paham hitungannya dan cara mencapainya. Ternyata 2 juta rupiah handphone itu, ya udah saya ngotot untuk jualan Rumil, itu jual 4 paket dapat 4 paket kira-kira 1,5 juta. Nah, saya jualan lagi produk apa? Silviang untuk setrika wajah. Satu saya untung misalnya 300.000, berarti saya jual 10 Silviang aja 3 juta. Nah, itu kalau Anda paham hitungannya, teman-teman, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda impikan. Ya, tetap serahkan semuanya kepada iman, karena iman itu yang akan mewujudkan ya. Nah, A sudah sangat jelas, achievable. Lalu yang berikutnya adalah R. R ini bensinnya ini ya. Ini bahan bakarnya. Impian Anda punya rumah, impian Anda punya mobil, impian Anda punya motor, impian Anda punya handphone, impian Anda untuk sekolahin anak, impian Anda untuk berangkat ke luar negeri, untuk ke tanah suci, itu harus ada R-nya, yaitu reason atau alasan. Kenapa Anda pengen punya impian mobil? Kenapa Anda pengen punya impian rumah? Kenapa Anda pengen punya impian handphone? Atau kenapa Anda pengen punya impian untuk ke luar negeri bersama keluarga atau untuk ibadah? Gitu. Kalau Anda tidak punya alasan yang jelas, saya rasa hitungan sebagus apapun,
impian secermat apapun, sedetail apapun, Anda tidak akan bisa mewujudkannya karena alasannya nggak jelas. Nah, alasan itu maksudnya gini, saya pengen punya rumah, Pak. Karena mungkin alasannya, pertama, saya selama ini ngontrak. Saya selama ini harus pindah-pindah kemana-mana. Itu kalau saya boleh cerita, itu adalah salah satu impian yang saya pegang, yang saya akhirnya wujudkan dan betul terjadi sebelum saya menikah. Orang tua saya dulu karena nggak punya uang yang cukup banyak, saya ngontrak pindah kemana-mana. Dan Anda tahu rasanya pindah rumah boyongan hampir 2 tahun sekali itu sedih Bapak Ibu, sedih sekali. Saya bertekad, saya tidak ingin punya istri sebelum punya rumah dulu. Karena saya nggak mau bawa istri saya kemana-mana, pindahan dan sebagainya. Itu reason, alasan kenapa saya harus punya rumah. Saya sudah lihat gimana saya harus boyongan dari satu tempat ke tempat lain, termasuk pernah diusir sampai minta perpanjangan waktu. Kalau Anda punya alasan, saya pengen punya rumah karena saya sudah bosen di usir-usir, saya sudah bosen bayar kontrakan terus, saya kadang akhirnya harus pinjem-pinjem untuk bayar kontrakan. Atau Anda pengen punya rumah karena Anda udah merasa ini sudah tempatnya udah kurang bagus, kurang sehat mungkin. Anda pengen punya lingkungan yang baru, Anda juga pengen punya tempat yang lebih gede karena satu rumah itu sudah susuan gitu. Tambahkan alasan yang lebih banyak untuk Anda mencapainya. Karena ketika Anda punya alasan yang lebih banyak untuk mencapainya, maka Anda punya daya juang yang lebih tinggi untuk mewujudkannya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi Anda punya impian handphone misalnya. Kemarin ada teman saya yang ngomong sama saya pengen punya handphone. Saya tanya dulu kenapa gitu. Karena saya ini mau kerja, cuma handphone saya ini sudah sangat lemot. Coba diresiki, dihilangi dulu. Memang sudah tua, mungkin sudah nggak bisa gitu. Dan akhirnya saya bilang kalau alasannya jelas beli handphone. Itu ada lagi satu teman saya yang ngotot banget, Pak, saya punya penghasilan harus minimal 10 juta. Saya tanya dulu kenapa harus 10 juta gitu. Karena kalau alasannya nanti adalah ya biar keren aja Pak 10 juta, maka biasanya Anda tidak akan begitu ngotot, begitu ngejar untuk pendapatan 10 juta. Tapi kalau alasannya jelas, saya pengen dapat 10 juta karena saya sudah bosan dikejar-kejar rentenir. Saya pengen dapat 10 juta karena saya pengen bantu orang untuk bisa hidup lebih baik sekeluarga. Itu saya pengen dapat 10 juta karena saya pengen berkurban. Saya pengen beramal lebih banyak lagi. Saya pengen bantu anak-anak yatim lebih banyak lagi. Kalau Anda punya impian dan alasannya sangat jelas, alasannya sangat membuat Anda ini ngerti kalau Anda harus mendapatkannya, maka Anda akan segera mendapatkannya dengan diimani. Ya, itu reason. Jadi kalau Anda merasa saya kok nggak kena ya impiannya ya, mungkin karena Anda nggak punya alasan yang jelas. Mobilnya kok nggak datang-datang ya, mungkin alasannya adalah ya biar gagah, biar keren. Terus kalau nggak dapat mobilnya gimana? Ya nggak apa-apa. Nah itu membuat nggak bisa capai. Gitu. Impian itu bukan sekedar beda dengan hayalan, tapi impian itu adalah hasrat yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Pak Andri, saya datang ke Semarang, terus Pak Andri ngomong ke saya, Pak Dani, mumpung di Semarang, Pak Dani pengen apa? Saya itu ke Semarang pengen banget mochi, Pak Andri. Itu impian saya, pengen mochi, kue mochi ya. Terus Pak Andri bilang, oh ya, kita ke toko oleh-oleh. Nah, terus kita ke toko oleh-oleh. Di toko oleh-oleh, kue mochinya habis, adanya bandeng presto gitu. Terus Pak Andri kasih tahu adanya bandeng presto. Nah terus saya bilang ya udahlah daripada nggak bawa oleh-oleh dan saya juga nggak terlalu masalah kalau diganti ya udah ganti mochi jadi bandeng presto aja. Itu bukan impian Bapak Ibu. Kalau impian adalah nggak bisa Pak Andri. Saya butuhnya kue mochi. Saya pinginnya kue mochi. Saya harus dapat kue mochi. Keliling ke toko oleh-oleh berikutnya. Cari sampai ketemu. Nah itu saya percaya orang yang melakukan seperti itu pasti punya alasan yang kuat. Gitu. Pasti punya alasan yang kuat. Nggak bisa Pak, saya harus 10 juta. Saya harus dapat 10 juta bulan ini bahkan. Saya harus punya uang 10 juta bulan ini. Kalau enggak anak saya ini pas lagi daftar ulang.
saya harus bayar kontrakan, saya ini perlu handphone baru, saya ini pengen bayar cicilan motor, saya ini pengen kurban, saya ini pengen nabung. Kalau nggak 10 juta nggak bisa. Pertanyaannya apakah Anda sengotot itu? Dan dari mana ngotot itu keluar? Dari alasan yang Anda berikan kepada impian tersebut. Semakin banyak alasan untuk memperjuangkannya, semakin sedikit alasan untuk menyerah. Semakin Anda kuat berusaha, maka semakin sedikit Anda punya alasan untuk berhenti berjuang. Oke, itu yang keempat. S pertama adalah spesifik, measurable, achievable, dan reasonable. Nah, T tidak boleh disepelekan. T ini penting ya, smart. T adalah time ring atau batas waktu. Kebanyakan dari kita bicara impian gede-gede, spesifik, ukurannya jelas, tapi nggak capai-capai karena tidak memiliki batas waktu yang jelas. Saya mau ke tempat Bu Tuti. Kapan Pak? Kapan-kapan. Nah itu membuat kita waktu ngerjakan sesuatu ya, akhirnya molor-molor, mundur-mundur karena kita nggak kasih batas waktu. Saya pengen ke luar negeri Pak, kapan? Ya suatu saat itu. Seperti air mengalir aja Pak. Nah itu nggak akan cepat Anda dapatkan, akan molor terus sampai akhirnya loh usiaku sudah 40 tahun, sudah 50 tahun dan ke luar negeri sudah bukan impian karena kaki udah nggak kuat. Saya pengen dapat 10 juta Pak, kapan? Akhir tahun atau tahun depan masih lebih mending itu. Tapi kalau Anda bisa perjelas Pak 3 bulan dari sekarang, setengah tahun dari sekarang, maksimal bulan September tahun depan, itu Anda beri batas waktu sehingga Anda akan banyak menggunakan energi, tenaga sampai untuk mencapai impian dengan lebih cepat karena sesuai batas waktu. Contoh lagi, saya ke tempatnya Pak Agus Triyono. Kalau saya ke tempatnya Pak Agus Triyono dan acara saya adalah acara dolan gitu, misalnya ke tempat Pak Agus Triyono itu butuh waktu sekitar 7 jam. Ya sekarang 6 jam aja lah ya. 6 jam. Saya nggak ada acara apa-apa dan memang maunya dolan aja gitu. Makanya ketika saya ke sana juga nggak akan ngebut, nggak akan terlalu ngotot gimana, santai aja. Tapi kalau saya di deadline sama Pak Agus Triyono, Pak Dani kesini, saya punya acara nanti malam jam 7 malam. Nah saya ini mesti persiapan dan sebagainya, nanti malam jam 7 malam sudah harus ada di rumahnya Pak Agus Triyono. Ini sudah jam 1 kurang dikit lah ya, setengah satuan mungkin, sudah jam setengah 1 lebih gitu. Saya punya waktu cuma 6 jam, berarti jam 1 saya harus berangkat. Nah jadi karena mepet dan karena saya perlu untuk segera sampai ke tujuan saya, ke impian saya, ke goal saya, dalam hal ini misalnya ke Pak Agus Triyono, saya akan langsung persiapkan jam 1 saya berangkat dan saya akan cus langsung menuju ke tempat Pak Agus Triyono. Di tengah jalan ada tabrakan, mungkin saya nggak sempat untuk bikin story dulu, telepon dulu ke teman-teman atau bikin cerita dulu, nggak sempat. Mungkin ada tontonan di tengah jalan gitu ya, agak suka dangdut kebetulan saya, terus ada orang hajatan gitu, terus lagi bikin panggung, ada yang nyanyi gitu, mungkin saya akhirnya lewati aja gitu, karena saya tahu waktu saya terbatas gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak memberi batas waktu, itu membuat impiannya mundur, 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 dan mundur. Nah, bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sudah memutuskan untuk memiliki impian yang jelas, yang ada hitungannya, yang Anda tahu itu harus segera diwujudkan, jangan lupa dikasih kapan. Oke, jangan lupa dikasih deadline. Karena kalau Anda tidak memberikan deadline yang jelas, maka itu bisa 2008 resolusi, 2009 kita bikin perbaikan, 2010 dan sampai 2020 sampai hari ini kita masih belum mendapatkan apa-apa yang kita tulis 10 tahun lalu, 5 tahun lalu atau tahun lalu. Gitu. Nah, jadi batas waktu itu sangat penting, maka 5 huruf ini membuat kita jadi ngerti kalau
impian itu harus cerdas, SMART, smart. Dan saya berharap Anda bisa ngerti, dan sekarang mari kita coba evaluasi, coba kita introspeksi, coba kita lihat lagi apakah impian saya itu sudah jelas atau belum, sudah spesifik atau belum. Ya, jadi saya rasa impian itu kata yang paling penting adalah SMART. Nah, tambahannya adalah jangan lupa di sekitar Anda yang sudah paham impian, tapi sekitar Anda belum, itu kadang-kadang bisa jadi pencuri mimpi. Ya, maksudnya gimana? Anda sudah tahu kalau Anda butuh 10 juta dan Anda tahu caranya dan Anda mau berjuang di sana. Gitu. Dalam hal ini, kalau Anda bersama dengan saya di satu bisnis namanya PT KK Indonesia, bisnis yang bisa membuat kita bisa dapat penghasilan bukan 2-3 juta saja seharusnya, tapi minimal adalah 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Anda yang tahu, Anda yang paham hitungannya, Anda yang ngerti bagaimana cara mencapainya, tapi di sekitar Anda termasuk keluarga dekat Anda tidak tahu, kadang-kadang mereka jadi pencuri mimpi. Wes, itu bisnis yang keliru, itu usaha yang tidak benar, itu pekerjaan yang kurang pas, ini adalah usaha yang tidak sesuai, yang nggak cocok, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya ketika menjalankan bisnis ini ya, itu ditelepon oleh saudara-saudara, bukan saudara-saudara, ditelepon salah satu saudara saya yang kalau dalam keluarga itu salah satu orang yang berpengaruh lah. Nah, dia itu sampai telepon ke saya dan kasih tahu saya, dan hati-hati ya kalau cari kerja, kalau milih kerja gitu, karena kamu kepala rumah tangga. Jadi kamu mesti ingat kamu membawa keluarga-keluarga untuk bisa lebih baik. Nah, kalau kamu salah dalam mengambil usaha, dalam mengambil pekerjaan, dalam berprofesi, maka itu bisa jadi masalah gitu. Nah, dia itu mau membuat saya berhenti dari bisnis Keke Indonesia dan saya disuruh untuk usaha yang lain gitu. Tapi Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan, saya paham impian saya dan saya tahu bisa diwujudkan dengan PT KK Indonesia. Maka saya kembalikan ke beliau, saya bilang justru karena saya kepala keluarga, saya tahu hitungannya dan saya akan berani untuk mewujudkannya. Saya akan tetap berjuang di PT KK Indonesia. Dan terbukti, saya kasih tiket ke luar negeri untuk istri, saya hidupi anak istri juga dari usaha ini, dan saya lihat perkembangan yang luar biasa. Jadi kalau Anda merasa saya sudah yakin, saya sudah pastikan kalau apa yang saya kerjakan ini betul, tadi ya, di logika smartnya sudah jelas, dan Anda berani mengimaninya, maka pencuri mimpi model apapun, siapapun tidak perlu jadi penghalang atau pencuri mimpi. Mungkin teman-teman Anda, saiki dodolan pembalut Pak Andri, gantengnya ngono kok dodolan pembalut. Bu Yulan sekarang jualan online shop sama Keke Indonesia. Apa? Bu Tutinah, Bu Dewi, semuanya yang hadir di sini yang saya nggak bisa sebut, Anda jualan cari-cari orang, apa nggak salah? Anda hanya nggak perlu debat ya, nggak perlu debat, sama sekali nggak perlu debat. Anda bisa ngangguk aja dan bilang, iya saya mau kerjakan usaha ini. Kalau Anda mau ikut silakan, kalau enggak ya saya akan wujudkan apa yang jadi impian saya. Cukup gitu. Hati-hati, pencuri mimpi banyak sekali ada di sekitar kita. Teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, paling banyak saya dicurhati oleh ibu-ibu yang bilang suami saya tidak mengizinkan. Nah, ini tugas Anda. Tugas Anda untuk mewujudkan bahwa usaha Anda bisa memberi 5 juta, bisa memberi 10 juta. Kalau itu Anda bisa wujudkan, ingat ya, bukan untuk membuat mereka, suami Anda terutama, akhirnya terus bertekuk lutut di bawah Anda, bukan. Tapi tujuan utamanya jelas, untuk membantu ekonomi keluarga, untuk memberitahu kepada suami ini bisa dikerjakan. Kalau saya sendiri aja bisa, apalagi kalau kerjakan berdua, Mas, Pak, yang, Pah, itu yang harus dikatakan ke mereka. Jadi bukan terus Anda, saya dapat 10 juta, saya akan tunjukin ke suami saya, domongi ra ngerti, iki loh 10 juta, akhirnya aku iso tuku apa-apa dhewe. Kayaknya Anda nggak akan bakal dapat 10 jutanya kalau niat Anda udah
begitu. Ya, jadi saya berharap apa yang jadi impian kita alasannya juga alasan yang jangan sembrono gitu, karena ingat kita lagi bekerja dengan iman. Jadi kalau kita hitung sudah benar semuanya dan cocok dengan apa yang jadi kemauannya dari Yang Maha Kuasa, maka kita boleh beriman karena iman kita itu sesuai dengan kitab suci kita masing-masing ya. Tapi kalau tujuannya adalah saya pengen punya mobil Pak, untuk apa gitu, nanti saya mau ke tempat mertua saya mau belayer-belayeran di sana, saya mau tobruk itu mobilnya, nah itu sudah kayaknya kekacauan ya. Jadi nggak bakal terwujud itu, Anda mungkin malah yang ditobruk lagi nanti gitu. Nah, jadi saya percaya apa yang kita impikan itu kalau kita benar-benar bisa ngerti dan kita bisa mengimani gitu, karena kita udah pakai logik yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa mikir dengan benar, maka tidak akan lama lagi. Ya, asal Anda betul-betul yakin impian bisa dicapai, tidak akan lama lagi. Apalagi Anda memiliki mentor bisnis, Anda memiliki kakak-kakak bisnis, Anda memiliki teman-teman bisnis, mitra-mitra bisnis yang sepakat bersama dengan Anda yang akan mewujud nyatakan bersama. Saya rasa kita bisa satu saat ke luar negeri bersama-sama, satu saat ke Tanah Suci bersama-sama, satu saat menikmati pesta kemeriahan ketika kita bareng-bareng. Ini motor saya dari impian yang dulu pernah saya cerita, ini mobil saya dari yang dulu yang pernah saya cerita. Kita akan ada di dalam satu kebahagiaan yang luar biasa ketika mewujudkan mimpi. Dan jangan lupa Anda harus pegang impian Anda, pegang erat-erat, tidak boleh ada satupun yang jadi pencuri mimpi. Oke, ini yang saya sharekan ke Anda, dan saya berharap Anda buka lagi daftar impian, buku impian, apakah semua yang Anda inginkan, baik yang belum tertulis, baru di kepala, itu sudah benar-benar seperti yang smart, dan itu betul-betul memberi satu gairah atau tidak. Kalau enggak, mungkin bisa diganti. Ini karena saya agak jauh dari saya mungkin coba tunjukin dikit ya. Kalau di IG saya nggak bisa nih. Ini impian saya coba kelihatan nggak? Nah, itu ya, muncul ya. Impian saya adalah bonus 100 juta per bulan. Itu. Sebagian besar masih bilang nggak mungkin, itu ngimpi doang, itu mimpi dia yang bolong, itu ngawur dan sebagainya. Tapi saya percaya banyak orang sudah bisa mewujudkan 100 juta. Dan saya tahu hitungannya, maka saya tinggal pegang erat kuat impian itu, dan pasti tahun ini adalah dasarnya. Kalau Anda bersama-sama dengan saya paham hal ini, tahun ini adalah dasar saya dan Anda. Bulan ini adalah dasar saya dan Anda. Minggu ini adalah dasar saya dan Anda, dan hari ini, jam ini adalah dasar saya dan Anda untuk meraih semua yang sudah kita impikan. Jangan sampai impian itu jadi satu kesesakan. Jangan sampai impian itu jadi satu beban. Jangan sampai impian itu jadi satu hal yang membuat kita jadi manusia yang malah jadi patah semangat dan kita ngomong saya nggak ada gunanya gitu, karena kita belum paham tentang impian. Nah, jadi semoga apa yang saya sharingkan bisa jadi berkat, dan terutama bagi kita para mitra, para distributor dari PT KK Indonesia, kita tahu apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan, yang sudah dihitung itu jelas ya. Hari ini juga Anda bisa lihat banyak-banyak teman-teman yang bonusnya meningkat gitu, dan itu jelas, hitungannya jelas. Anda bisa buka, oh dapatnya dari sini gitu. Tinggal Anda naikin aja gitu, tinggal Anda capai terus untuk bisa mendapatkannya lebih baik lagi ya. Itu aja dari saya. Selamat siang, terima kasih, dan semoga jadi manfaat untuk kita semua. Salam hebat luar biasa, salam 100 juta.